Shalom saudaraku dalam Tuhan. Di tengah seluruh aktivitas saudara, semoga sukacita dan damai dari Roh Kudus selalu beserta saudara dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan pergeseran nilai di tengah zaman yang terus berubah ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami hati seorang murid yang senantiasa belajar daripadamu dan taat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Di dalam buku The Great Shifting, Profesor Renald Casali memaparkan tentang perubahan atau lebih tepatnya pergeseran yang terjadi di dalam dunia bisnis. Shifting ini mulai terasa dampaknya ketika moda transportasi umum diramaikan oleh Uber dan Gojek pada tahun 2015 sampai 2016, diikuti dengan pergeseran berbelanja yang dimotori oleh Tokopedia dan Bukalapak. Setelah itu shifting dalam dunia bisnis menjadi sebuah keniscayaan dan kemudian diikuti dengan pergeseran nilai-nilai hidup manusia. Gaya hidup banyak orang mulai berubah. Internet, perkembangan teknologi komunikasi, serta media sosial ikut mempercepat pergeseran nilai-nilai hidup, bahkan menyeret perilaku manusia kepada gaya hidup yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Gaya hidup hedon, gaya berpakaian, cara kaum muda berpacaran atau berperilaku dengan lawan jenis, bahkan menyatakan status sebagai transgender atau mendeklarasikan kesetaraan untuk orang-orang dengan orientasi seksual tertentu, kini menjadi hal yang biasa dan digaungkan di mana-mana dengan semangat kebebasan dan kesetaraan hak. Sesuatu yang dulu dianggap tabu, bahkan dosa, kini menjadi hal yang biasa dan mudah kita temui di sekitar kita. Sesungguhnya apa yang terjadi di hadapan kita saat ini sudah diperingatkan di dalam Alkitab melalui tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus dengan detail menyampaikan kepada Timotius perilaku-perilaku yang akan terjadi di akhir zaman. Sebagai murid Yesus, kita memang harus relevan dengan perubahan zaman. Tetapi bukan berarti kita berkompromi pada nilai-nilai kebenaran. Kita harus setia menggarami dan menerangi dunia sekitar kita yang terus berubah. Orang percaya harus berpegang kokoh pada prinsip kebenaran dan nilai-nilai yang alkitabiah. Dalam surat 1 Korintus 9 ayat 20-21, Rasul Paulus menjelaskan bahwa orang percaya harus relevan, bisa membawa diri di mana dia ditempatkan, sekaligus tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dengan tujuan untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di zaman ini, mari kita berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan agar kehidupan kita tidak mudah terseret oleh arus perubahan dunia yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, namun tetap relevan dalam hubungan kita dengan semua orang agar kita bisa memenangkan mereka bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah aku hikmat
agar aku dapat menyikapi setiap perubahan yang terjadi dengan begitu cepat di dunia ini. Berikanlah aku keberanian untuk menyuarakan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang semakin menjauh dari Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menjadi alat-Mu memenangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk refleksi. Bagaimana saudara melihat perubahan atau pergeseran nilai yang terjadi di sekitar saudara saat ini? Apa yang dapat saudara lakukan sebagai murid Yesus untuk dapat memberi pengaruh positif pada lingkungan sekitar saudara?